izinkan saya sharing ya, secara singkat ya berkaitan tentang Facebook Ads ya. Oke ya. Nah mungkin nanti ini beberapa hal dulu. Ya, monggo nanti kalau ada yang mau bertanya ya silakan ya. Baik, saya mulai aja. Ya baik, pertanyaannya ya, kenapa kita perlu ya untuk kalau istilahnya iklan ya atau marketing yang menggunakan Facebook ya, karena memang untuk saat sekarang ini masih ya Facebook itu masih salah satu platform yang ini ya yang terbesar ya sekarang ya, dengan jumlah pengguna untuk tahun 2022 saja itu penggunanya sudah 178 juta gitu ya. Jadi kalau mau nggak mau ya memang Facebook ini ya mesti ya kita jadikan alat untuk kita marketing gitu ya. Atau kalau bahasa lainnya ya masih sangat efektif lah gitu ya untuk saat sekarang. Bahkan bisa jadi Facebook ini bisa menjadi andalan utama kita dalam melakukan proses marketing. Karena memang dalam proses marketing itu dia akan ini ya berubah ya sesuai dengan perkembangan zamannya gitu ya. Kalau dulu saya biasa iklan pakai koran gitu ya, koran lokal gitu. Itu efektif ya, koran lokal dulu KR kalau di Jogja gitu ya, atau di koran-koran lokal daerah-daerah itu efektif. Nah, tapi kalau untuk sekarang itu sudah nggak efektif gitu ya. Nah, kemudian akhirnya masuk ke Facebook, dan untuk Facebook ini alhamdulillah cukup lama ya efektivitasnya. Jadi kalau saya sendiri kalau bicara marketing itu saat sekarang ini andalannya di Facebook aja gitu ya. Nah, jadi apa? Kalau istilahnya kalau nggak ada Facebook, nah ini udah mesti bingung gitu ya untuk proses marketingnya gitu. Nah makanya harapannya kita bisa optimalkan ya ini untuk Facebook ini. Nah, jadi jadi prinsipnya sangat efektif ya untuk kita bisa optimalkan. Kemudian kalau kita lihat memang potensinya besar, ring umurnya 18 sampai 34 tahun yang paling besar ya. Jadi ini umur-umur yang ini efektif dan dia akan sangat jangka panjang. Kemudian kenapa Facebook Ads ya? Kenapa kita menggunakan Facebook Ads untuk proses kita melakukan marketing? Yang pertama ini cara cepat untuk closing. Kenapa cara cepat untuk closing? Ya kalau ibarat kita jualan itu kan kita maunya langsung ya ketemu ya dengan calon prospek kita, calon yang akan kita marketingi kira-kira gitu ya. Nah kalau menggunakan Facebook ini dia langsung gitu ya, langsung datang ke personal ya orang-orang yang ada di Facebook itu. Jadi sebenarnya Facebook itu dia menggantikan aktivitas direct selling kita. Nah kalau kita menggunakan aktivitas direct selling misalnya offline ya itu kita datangin satu-satu orangnya, dan untuk zaman sekarang mungkin membutuhkan waktu yang banyak gitu, kemudian SDM yang banyak. Nah maka dengan metode sekarang cukup dengan Facebook Ads, nah sehari kita bisa mencapai berapa ribu orang, jadi sangat efektif dan bisa langsung ke personalnya, jadi sangat cepat ya kita untuk bisa closing. Yang berikutnya mudah digunakan dan dia menggunakan sistem. Jadi asal kita tahu bagaimana cara menggunakan Facebook Ads ini, maka insya Allah kita ini ya bisa gitu ya. Dan praktis ya, tidak ribet ya teman-teman. Kalau kita sudah ngerti caranya, kita setting, udah kita tinggal gitu. Apalagi nanti kita sudah bangun sistem dengan menggunakan admin atau CS gitu ya. Maka yang kita lakukan tinggal melakukan riset aja ya, tinggal melakukan riset, terus tinggal kreatif konten dan seterusnya gitu ya. Nanti proses yang lainnya sudah dihandle oleh admin gitu ya, oleh CS gitu ya, dan dari iklan yang jalan. Yang berikutnya sales virtual tadi ya. Prinsipnya seperti kita punya ribuan sales yang jalan gitu ya. Nah, padahal kita sendiri yang setting, nah tapi actionnya bisa ke ribuan orang. Berikutnya biaya cukup murah.
nanti kalau kita bandingkan dengan biaya marketing yang lain, sebenarnya Facebook Ads ini jauh lebih murah, sangat murah, dengan jumlah jangkauan yang bisa dijangkau dan tingkat efektivitasnya jauh sangat murah. Makanya sebenarnya kita bersyukur sekarang masih ada Facebook Ads gitu ya yang bisa kita gunakan, terutama marketing secara online. Kemudian marketnya tertarget. Nah, menariknya untuk Facebook Ads ini kita bisa mentarget market tertentu gitu ya. Dan kabar gembiranya untuk update terbaru nih, kalau saya dari pengalaman yang saya rasakan, kalau update terbaru itu sekarang malah Facebooknya ini yang mencarikan ya target kita, gitu ya. Jadi di beberapa iklan saya terakhir, saya udah nggak pakai nggak pakai targeting khusus. Ya, yang penting targetingnya wilayahnya aja, terus kemudian nanti ke siapanya itu nanti yang akan yang akan mencarikan Facebook langsung. Nah, jadi ibaratnya kita pasrahkan ya, atau kita serahkan ke Facebook untuk mencarikan target market kita. Nah, dan pengalaman selama ini hasilnya juga bagus ya. Nah, jadi malah lebih kalau istilahnya lebih deras ya daripada kita setting macam-macam gitu ya. Nah, maka yang ini bisa mungkin update terakhirnya berkaitan dengan algoritma Facebook ya. Mungkin ya ini perasaan atau pengalaman yang saya lakukan, kayaknya memang Facebook dia memang sudah pinter kira-kira gitu ya. Oke, itu marketer target. Terus kemudian apa kunci sukses di menjalankan Facebook Ads ini? Yang pertama adalah paham mindset. Nah, ini penting sekali memang. Ujung-ujungnya memang mindset dalam kita menjalankan Facebook Ads ini. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang nggak jalan Facebook Ads itu karena nggak paham mindset. Nah, itu. Ibaratnya begini, ada orang menjalankan Facebook Ads, dia bisa habis mungkin ratusan juta gitu ya. Tapi tentunya dia bisa dapat hasil yang bisa besar ya, bisa miliaran misalnya. Tapi ada orang yang merasa Facebook Ads itu nggak efektif. Nah, itu Facebook Ads nggak jalan, kira-kira gitu ya. Lah, kenapa bisa seperti itu gitu ya kan? Nah, kadangkala yang bedanya itu adalah antara orang yang pertama dengan orang yang kedua, bedanya hanya berkaitan dengan mindset. Kenapa? Karena kalau orang yang pertama tadi, ya ketika dia berhasil menjalankan Facebook Ads, karena dia ini paham mindsetnya. Apa itu mindset Facebook Ads? Yaitu investasi. Nah, jadi kita ketika menjalankan Facebook Ads itu harus paradigmanya investasi. Kalau kita nggak masuk ke paradigma itu investasi, maka nggak jalan tuh mesti Facebook Ads-nya. Nah, makanya kalau skema investasi ini berarti kita harus berani mengeluarkan modal. Jadi kalau istilahnya kita melakukan yang namanya budgeting, menganggarkan gitu ya. Misalnya kita namanya kita bisnis gitu ya, kita menganggarkan modal, misalnya kita akan iklan 100.000 per hari, selama berapa hari? Selama 1 bulan gitu ya. Nah, berarti 1 bulan itu misalnya 3 juta gitu. Nah, itu sudah memang kita patok gitu ya, maksudnya, atau sudah kita anggarkan gitu ya, sudah kita anggarkan. Dan kalau istilahnya, nah, apa yang akan kita targetkan dari situ? Yang kita targetkan investasinya adalah kita mengumpulkan database gitu ya. Database calon ini kita ya, calon konsumen kita kira-kira. Nah, jadi karena kuncinya nanti di situ. Karena bagaimana mungkin nanti kita bisa bisa closing gitu ya kalau kita nggak punya database-nya. Nah, tapi kalau kita punya database-nya, maka insya Allah kita mesti akan jalan ya, mesti akan closing. Jadi kalau skema dulu kita mungkin pernah dengar istilah hukum Pareto ya, itu memang benar-benar terjadi ya dalam dunia marketing. Jadi kalau kita sudah biasa marketing, mesti kita akan bisa ngitung itu ya. Jumlah database yang besar itu ya akan menjadikan potensi kita juga untuk closing juga besar. Nah, makanya kita harus berani investasi. Bahkan investasi database besar-besaran itu ya dengan iklan itu ya untuk dapat database. Makanya kalau kita lihat banyak plafon-plafon besar
mereka bisa iklan jor-joran itu dalam rangka apa? Database sebenarnya. Nah gitu ya. Jadi prinsipnya itu adalah investasi. Nah tinggal nanti kita bisa ini ya, bisa melakukan analisa apakah investasi kita ini nanti apa kalau istilahnya sesuai ya dari investasi yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan. Nah makanya nanti kita perlu melakukan yang namanya testing gitu kan, ngetes iklannya ya, dan memang harus di ini ya, harus di apa kalau istilahnya harus dicari apa yang apa kalau istilahnya yang winning itu harus kita cari. Nah tapi nanti kalau sudah ketemu, nah itu udah enak sekali ya, tinggal duplikasi, tinggal istilahnya scale up aja gitu. Nah insya Allah ya jadi optimal kira-kira gitu. Nah makanya disitulah investasinya juga kita menemukan, bagian dari investasi kita itu menemukan apa namanya iklan yang bagus, nah, termasuk juga bisnis yang bagus gitu kan. Mungkin kalau kita ngetes sebuah bisnis nih kira-kira tanggapan pasarnya seperti apa gitu ya. Jadi investasi. Kemudian yang berikutnya faktor juga penentu untuk iklan kita adalah ini ya apa namanya konten iklan yang menarik ya untuk audiens kita ya. Nah ini berkaitan dengan teks, gambar, video gitu. Nah kalau bicara mungkin kita sudah tahu ya kira-kira ketika kita ingin mencari ide konten kita carinya kemana. Nah nanti kita bisa cari di sini nih facebook.com/library. Kita tinggal cari tuh ide konten iklan yang mau kita iklankan. Nah gitu. Prinsipnya segitu ya teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya kita kayaknya sudah ini ya sudah pada tahu ya yang facebook.com/library. Oke ya. Nah kemudian nah ini berkaitan dengan copywriting juga untuk sekarang menarik ya teman-teman sekalian. Di iklan-iklan saya sekarang malah copywritingnya nggak terlalu banyak ya, hanya satu baris aja gitu. Nah karena nanti metode yang kita gunakan itu metode namanya WA conversion ya. Jadi langsung ngarahin orang ke WA karena kita fokus mendapatkan database. Nah sehingga nanti yang apa ya yang menentukan itu adalah konten ya, yang menentukan konten. Nanti copywritingnya itu dia tidak panjang-panjang ya, bahkan hanya kalau pengalamannya hanya satu baris aja. Ya tujuannya apa? Tujuannya biar nggak ini ya, nggak terlalu diaudit ya sama Facebook gitu. Nah tapi nanti yang penting di ininya, di apa kontennya, apakah itu konten berupa video atau konten berupa gambar. Nah itu juga apa namanya fokusnya ke situ. Jadi intinya nanti ngarahin orang langsung kontak ya untuk kita dapat database WA-nya gitu. Nah, ini ada beberapa ini ya copywriting dengan misalnya memberikan sugesti ya. Jadi nggak usah panjang-panjang gitu ya. Fokus pada manfaat, double binding ya. Kita memberikan alternatif ya. Kemudian urgensi ya, ciptakan urgensi. Jadi memberikan penawaran terbatas waktu atau memberikan bonus untuk 15 pembeli pertama misalnya. Atau jelaskan juga secara spesifik ya. Kalau misalnya jualan produk yang fisik itu memang harus dijelaskan secara spesifik. Nah, penjelasannya juga bisa berupa video gitu. Ini juga bisa kita lakukan. Testimoni ya, kemudian tampilan visual produk yang secara detail dan seterusnya ya, jangan maksa. Nah, copywriting itu ada macam-macam, ada hard selling, ada soft selling. Nanti tinggal kita gunakan. Tapi nanti kalau kita untuk iklan, nah kita fokus aja ke tujuan kita ya untuk mendapatkan database. Gitu, biar fokus sebenarnya. Karena memang karena kita sudah bayar, kita fokusnya untuk langsung mendapatkan database yang memang menjadi target market kita. Nah, ini beberapa contoh iklan. Nanti bisa ini keluar. Nah, yang ini saya ingin share yang ini nih, ya. Nah, kata kunci pentingnya lagi ketika kita beriklan itu adalah kita perlu ini ya, menggunakan yang namanya funneling. Nah, ini kata kuncinya berikutnya. Jadi ketika kita iklan tapi kita tidak menggunakan funneling, maka
iklan kita tidak akan optimal. Nah, contohnya apa? Contohnya iklan ini ya. Ini iklan untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini iklannya edukasi ya, berkaitan dengan bagaimana bisa berbahasa Inggris dengan baik atau naik kelas. Nah, tapi dia sudah siapkan funnelingnya ini. Apa funnelingnya? Jadi nanti orang kalau tertarik lihat iklannya, dia klik, nanti masuknya kalau ini ke landing page untuk dia menawarkan belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris berupa mungkin materi pembelajaran yang simple gitu. Dan harganya juga murah, ya paling sekitar di bawah 100 lah, 90-an dan seterusnya. Nah kayak gitu. Nah sehingga nanti orang ketika lihat iklannya dia tertarik, ya karena harganya murah ya dia beli aja gitu. Nah dia beli. Nah tapi bagi yang iklan apa yang didapatkan? Ya berarti dia pertama dia dapat database, yang kedua dia dapat dibantu ya dari sisi iklannya, karena sudah ada closing untuk biaya iklan gitu ya, dengan dia beli yang kecil. Tapi dia sebenarnya belum closing yang sesungguhnya ya, belum closing yang tawaran besarnya, karena ini bisa jadi iklannya adalah untuk kursus bahasa Inggris. Ya, mungkin harganya bisa sampai jutaan, misalnya 3 juta dan seterusnya. Nah, kalau dia untuk bisa closing 3 juta, dia nggak bisa langsung untuk iklan di Facebook kan. Nah, makanya dia bikin funnelnya tadi. Setelah database-nya terkumpul, nanti di follow up funnel berikutnya apa? Funnel berikutnya bisa jadi diadakan webinar gitu kan, bisa jadi nanti diadakan apalah gitu ya. Prinsipnya edukasi yang secara detail, baru nanti setelah itu di closing untuk yang 3 juta. Nah, itu namanya funneling. Ya, jadi teman-teman ya. Nah, jadi bicara funneling tadi, tahapan tadi itu kita bisa lihat dari sisi harganya gitu ya, dari sisi harga. Kalau harganya di atas misalnya 500.000 misalnya atau 300.000, di atas 300.000 itu kita yang paling nggak 500 lah, di atas 500 itu kita perlu funneling yang lebih detail lagi untuk follow up-nya. Nah, tapi kalau di bawah itu ya mungkin bisa di closing secara langsung melalui admin gitu ya. Nah, makanya ini prinsipnya sebenarnya bisnis apapun itu bisa kita bisa kita jual menggunakan Facebook. Ya, termasuk sampai ke level properti misalnya, itu juga bisa. Ya, karena kan nanti yang penting database-nya yang kita dapatkan. Tinggal nanti kita bikin funnelnya untuk properti kita, misalnya gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Oke, nah ini pentingnya kita punya funnel itu. Jadi kalau kita punya funnel ya seperti ini, maka ya udah jelas ya istilahnya arah dalam kita melakukan iklan tuh jelas gitu ya. Bisa jadi nanti kita iklannya sesuatu yang gratis juga ya, pakai lead magnet, dapat baru di follow up. Nah kayak gitu. Nah tapi kita sudah siapkan funnelnya, tahapan-tahapannya. Jadi nggak asal iklan aja ya, tapi kita sudah siapkan funnelnya. Nah hal yang penting juga ketika kita iklan Facebook itu ya bangun database gitu kan. Nah makanya nanti di sini kita formatnya ya ini fokus gimana caranya mendapatkan database. Bisa dengan namanya lead magnet. Nah terserah apapun ya lead magnet kita, e-book atau apa, atau langsung ke jualan itu juga nggak masalah. Tapi nanti akan develop oleh CS. Jadi simpelnya seperti ini ya untuk iklan itu. Yang penting kita dapat database. Infrastrukturnya tadi ya, paling nggak ada CS yang bisa handle. Nah, kalau job desk-nya simple aja, advertiser dan customer service atau CS gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau duplikasi dalam jumlah besar, misalnya advertiser kita iklan, nanti akan di-follow up oleh CS gitu. Nah, targetnya berapa ya? Kalau bisa dia bisa dapat 20.000 database WA. Kemudian ada CS lagi, kalau misalnya kita mau istilah di scale up lagi lah kira-kira gitu ya. Nah nanti ditargetkan juga ya, berarti iklannya nambah ya CS. Kemudian mau iklan produk lain juga bisa CS. Nah jadi nanti skema duplikasi kita itu bisa jadi nanti kita bisa punya banyak CS. Nah itu dari mana? Ya dari duplikasi iklan kita itu gitu.
Makanya sebenarnya ketika kita memahami iklan Facebook tuh sebenarnya kita bisa punya banyak usaha gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah tahu cara mendatangkan trafficnya, nanti yang follow up-nya masing-masing CS itu. Nah, baik, ini simple ini ya, funnelingnya ya, nanti tergantung kita. Baik, itu untuk gambarannya. Nah, nanti ini tools-nya untuk kita membuat kontennya, mungkin teman-teman udah biasa ya. Nah, tadi untuk targeting audiensnya ya, ini banyak yang bisa kita lakukan untuk targeting audience. Nah, tapi sekarang banyak audiens yang sudah hilang ya dari Facebook, maka kalau sekarang saya lebih sukanya langsung ini ya, dicarikan Facebook. Apalagi pakai WA konversi itu Facebook tidak memfasilitasi kita mencari interest. Jadi yang mencarikan interestnya Facebook. Kemudian juga optimalisasi ini ya. Kalau kita mau optimalkan targeting, walaupun sekarang saya sudah nggak terlalu pakai gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya memaksimalkan closing saat iklan? Nah, ini penting ya. Tadi sebenarnya seperti hukum Pareto itu, prinsipnya kalau kita mendapatkan traffic 100.000, berarti lead-nya 1.000. Dari lead 1.000 ini ada 100 prospek, ya. Kemudian dari 100 prospek ini bisa jadi ada 10 konsumen. Nah, jadi kalau kita mau dapat 100 konsumen, berarti prospeknya 1.000 gitu. Kalau lead-nya berapa? 10.000. Traffic-nya berapa? 1 juta. Kira-kira gitu. Nah, sehingga tinggal kita mengoptimalkan saja. Mengoptimalkan istilahnya masuknya database gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan iklan Facebook ya. Yang bisa kita ukur gitu ya. Itu dengan iklan Facebook. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan Facebook Ads itu. Nah, kemudian next-nya bagaimana? Nah, next-nya ya udah kita tinggal ketika kita mau optimalkan, kita perlu melakukan testing iklan. Kalau kita sudah ketemu winning campaign, ya tinggal scale up. Nah, kira-kira gitu. Terus retargeting. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya adalah Facebook Ads saat ini masih cukup efektif ya untuk kita bisa optimalkan. Nah, tinggal nanti bagaimana caranya kita istilahnya mengelolanya gitu ya. Dan ketika kita bisa optimal, insya Allah bisa jadi solusi ya untuk bisnis kita, bahkan bisa meningkatkan omset bisnis kita masing-masing. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, luar biasa untuk materinya dari Pak Eko. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya boleh banget raise hand atau langsung mengaktifkan mic-nya boleh. Ada yang mau bertanya? Pak Alif, Pak Wahid barangkali? Pak Agus Priambodo, monggo Pak kalau mau bertanya silakan. Oke. Saya luar biasa nih ketemu lagi nih. Saya nggak ngira kalau kebetulan saya dengan Jabis ini kan sudah dekat, sudah kenal lama. Dengan Mas Taufik sudah kenal. Pak, ini kan kami lagi berproses Pak menuju digital fundraising seperti kita diskusi kemarin. Salah satu challenge-nya adalah kami memang lagi nyari banyak lead Pak. Cuman kadang-kadang kan terkendala budget iklan Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Eko nih, kalau sebuah pondok itu cari lead-nya itu kira-kira efektifnya dengan FB itu seperti apa Pak, tertargetnya dan lain-lain. Mungkin ada masukan gitu Pak. Sebentar itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Pak Eko langsung dijawab aja pertanyaannya. Ya, jadi untuk untuk tadi ya, untuk misalnya iklan donasi ya, untuk fundraising. Nah, jadi sebenarnya sama ya, konsepnya itu sebenarnya sama ya. Gimana caranya kan dapat database atau calon donatur. Apalagi misalnya kita lembaganya mungkin secara database-nya belum banyak. Terus gimana cara dapat database-nya? Dengan cara iklan gitu kan. Nah, nanti metodenya gimana? Simple sih sebenarnya. Kita tinggal iklan program donasi kita. Terus jadi nanti ini ada beberapa pola ya untuk iklan donasi itu. Yang pertama, kita iklan yang nanti langsung mengarahnya itu ke ini ya, ke website. Jadi masuk ke website nanti bisa ditangkap landing page gitu kan.
Nah, landing page-nya ini ada dua jenisnya. Dia bisa nanti masuknya itu ke formulir ke WA. Nanti pakai Berdu tuh biasanya. Atau juga masuk ke crowdfunding. Nah, jadi langsung orang masuk ke website itu dia tinggal donasi di situ. Gitu. Nah, itu juga bisa ya kita lakukan, gitu ya. Nah, kalau kita mau praktis dapat database yang nanti bisa kita follow up dalam jumlah besar, nah kita ambil Potong Kompas. Potong Kompas itu ya kita iklannya itu langsung gitu. Jadi langsung tombolnya tidak ke website, tidak ke landing page, tapi langsung ke WA, gitu ya. Nah, nanti langsung program donasinya apa, langsung ke WA. Nanti akan ditangkap oleh admin, gitu kan. Nah, nanti admin yang akan follow up. Nah, makanya nanti di sini nanti sama admin itu kan nanti direkap ya datanya, terus nanti akan di maintenance lah. Nah, ya, tapi bedanya apa? Orang-orang yang sudah klik itu kan ibaratnya orang udah berkualitas ya. Dia lihat iklan kita, dia tertarik, dia klik gitu kan. Nah, tinggal nanti tugas admin nih berikutnya yang penting untuk bisa memfollow up. Nah, kalau dengan cara itu database-nya bisa banyak. Atau kalau bahasa ininya bisa lebih murah gitu ya, lebih murah database-nya. Dibandingkan memang kalau masuk ke landing page dulu tuh memang ini ya, tapi buat database-nya dia lebih berkualitas, tapi dia lebih mahal. Nah, karena kan nanti ada faktor-faktornya tuh untuk masuk ke landing page tuh. Yang pertama loading di landing page-nya, yang kedua copywriting di landing page-nya, gitu kan. Terus juga orang rata-rata agak malas yang ngisi form ya. Gitu. Nah, itu yang bikin bikin mahal. Jadi tapi kalau orang bisa ngisi form, nah berarti dapatnya yang berkualitas, gitu kan. Apalagi yang tadi yang checkout-nya langsung di website itu juga bisa juga. Cuma tadi itu mesti mahal. Tapi berkualitas kan orang langsung checkout. Nah, tinggal pilihan kita. Memang kelebihannya kalau kita dapat WA itu kita harus menyiapkan tadi admin dan itu bisa follow up-nya bisa seterusnya ya dapat database-nya kan. Karena orang lebih simpel ya kalau langsung klik masuk ke WA gitu. Dan untuk WA konversi sekarang ini itu jadi karena dia tidak melalui website ya, jadi dia nggak ada loadingnya ya, karena kan Facebook WA kan punya Facebook juga gitu. Jadi udah nggak ada loading, jadi kalau klik langsung masuk ya. Mungkin Pak Agus juga pernah ngeklik kan itu ya iklan ngeklik Wakaf Mulia langsung itu nggak pakai loading kan. Ya. Jadi lebih efektif langsung call to action-nya langsung ke WA aja ya Pak. Ya, kalau tadi itu kan pilihan-pilihan tadi ya. Jadi ada pilihan kita kita mau polanya seperti apa gitu. Nah, targetnya sebaiknya gimana Pak? Apa kalau kita kan misalkan nih budgetnya cuma 16.000 minimum kita coba ya. Itu baiknya lokal area Solo saja, misalkan kita di Solo, ataukah boleh tertarget all Indonesia Pak? Atau gimana Pak yang efisien dan efektif Pak? Kalau soal jangkauannya sih bebas aja sih. Apalagi kan kita kan online kan. Oke, walaupun budgetnya minimum kita tertarget all Indonesia boleh Pak? Efektif nggak? Efektif nggak tapi ini? Ya, tadi tergantung ini kita ya. Jadi gini, kalau yang terbaru yang pakai WA konversi itu malah nggak ada targetingnya Pak. Oh, jadi maksudnya ibaratnya ini kalau pengalaman saya ya, ibarat Facebook itu udah nyariin itu. Makanya kenapa kemarin Pak Agus bisa ngeklik itu ya karena Pak Agus itu dekat-dekat sama yayasan itu. Oke. Karena sama iklan. Apa? Gimana Mas? Sorry lanjut Pak. Karena Facebook udah pinter tuh, udah nyariin. Itu nggak pakai targeting gitu kan. Nggak pakai ya? Sama mungkin iklannya Pak, kalau boleh efektif yang bergambar saja atau video Pak sebaiknya Pak? Kalau saya selama ini pakai gambar aja. Cukup ya? Kadang video itu juga bagus juga sih, kalau mau cuma kadang itu lupa yang ngekliknya WA-nya. Enakan nonton video. Banyak nonton videonya, oke. Baik Pak, thank you Pak. Ntar ngobrol lagi deh offline di Jogja. Syukuran Pak.
Pak Eko mengenai kita kalau iklan di Facebook dan tetap itu apa Pak, mungkin bisa dijelaskan? Gimana? Putus-putus Mbak? Apa? Tes. Ya, Bila, silakan. Ya. Oke ya, jadi nah kalau maksudnya investasi itu ya jadi gitu tadi kan. Nah, jadi sebenarnya kan kalau Jack Ma itu kan bilang gini. Jadi kunci sukses ya bisnis online itu adalah database gitu kan. Nah, jadi ibaratnya itu kalau kita bicara investasi itu kita investasi mendapatkan database gitu. Nah, istilahnya sekarang itu memang kita itu berlomba ya atau bersaing database ya. Semakin besar database yang kita miliki maka kita akan kalau istilah akan menang lah kira-kira gitu ya, akan berhasil. Nah, makanya bicara menjalankan bisnis fokusnya itu database. Nah, untuk mendapatkan database gimana caranya ya, sekarang ini yang efektif ya dengan iklan Facebook gitu ya. Nah, dengan iklan Facebook itu nanti kita bisa kebanjiran database ya. Gitu ya, tinggal ibaratnya itu kalau CS itu dia nanti udah sibuk aja tuh ngurusi database yang ada kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita udah nggak ribet lagi nyari database. Nah, tinggal setting, nanti CS-nya tinggal terima. Nah, tinggal nungguin closing aja tuh dari CS. Jadi gitu ya. Jadi prinsip database. Karena nanti CS-nya nggak bisa apa-apa kalau nggak punya database. Nah, jadi itu investasi kita. Kalau bicara investasi dalam Facebook Ads, jadi untuk mendapatkan database sebanyak-banyaknya. Nah, kalau untuk dapat itu kan kita harus keluar uang dulu gitu kan. Nanti hasilnya kalau sudah closing gitu ya Mbak. Ya baik Pak. Jadi untuk database ini meskipun klik tapi belum closing, tapi nanti masih bisa diolah ya Pak selanjutnya, begitu ya Pak? Oke baik. Monggo untuk Bapak dan Ibu yang lain, ya. Monggo untuk Bapak dan Ibu yang lain yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin dari Pak Wahid, silakan Pak Wahid kalau ada pertanyaan Pak, boleh langsung buka mic-nya. Mungkin cukup dulu Bapak. Nah, ya baik. Ya Pak Alif, monggo Pak kalau mau bertanya Pak silakan Pak. Mungkin dari Pak Eko Prianto kalau boleh tahu bisa di-share ke Bapak dan Ibu yang lain. Kejadian advertiser Pak Eko Prianto itu mengiklankan produk apa Pak kalau boleh tahu Pak? Oke ya. Ini sekaligus menjawab ini ya, dari Mas Dika ini ya. Nah, jadi kalau salah satu program yang saya iklankan, ya. Nah, ini saya punya program namanya sertifikasi Nazir ya. Ini sertifikasi Nazir ini pelatihan dan sertifikasi Nazir kerjasama kita dengan Badan Wakaf Indonesia. Nah, untuk investasinya 3,5 juta. Jadi seperti disampaikan tadi ini kita karena produknya kan mahal ini 3,5 gitu kan. Nah, makanya kita bikin skema funnelingnya. Nah, tadi kalau ditanya funneling yang yang masuk ke landing page gitu ya, terus kemudian nanti masuk ke WA kita. Jadi kalau ini dia tidak pakai ngisi form ya, tapi ini langsung kalau ada yang tertarik gitu dia langsung klik tombol gitu ya. Nah, nanti ini langsung masuk ke WA kayak gitu. Ini landing page. Nah, tapi untuk sekarang saya ngiklannya tidak ke landing page ini ya. Jadi landing page ini sebagai penguatnya. Nanti ini untuk follow up dari dari CS-nya gitu ya. Nah, tapi nanti iklannya itu dia langsung ke langsung ke WA ya, ke WA CS ya. Terus nanti di follow up kita punya ada sharing sessionnya. Nah, nanti baru mereka yang tertarik di sharing session itu nanti akan diarahkan untuk ikut pelatihan ini. Nah, jadi gitu ya, simple salah satu program yang ini ya diiklankan di Facebook. Seperti itu ya Mbak. Iya, gimana teman-teman Bapak-Ibu? Ini saya sambil coba kontak
izin tanya Pak. Boleh Pak silakan. Isan, silakan. Yes. Izin tanya Pak, untuk funneling untuk mendapatkan lead itu kan biar kita dapat database-nya itu solusinya selain kita pakai landing page kemudian di form itu apa dari fitur FB sendiri apa ada Pak? Misalnya Ada. kita target tadi 1.000 gitu ya, misal kita pengen dapat kontak WA atau lead itu seperti apa kalau yang di Facebook itu? Ya, jadi itu kita ini ya apa nanti ini saya contohin aja ya sebentar. Oke, ya ini di antaranya contohnya ya untuk iklan ya. Ini sekarang yang lagi jalan. Jadi ini rata-rata semuanya iklannya ini ya apa namanya iklan klik A ya. Jadi istilahnya WA konversi. Nah, jadi kalau kita lihat dan di sini itu kan ada nih ada 11, ada 45, 73. Ini tuh apa? Ini tuh kontak WA ini yang masuk WA yang masuk. Nah, jadi memang iklannya itu jadi kita ini ya kita iklannya itu dapat ininya dapat leadnya gitu. Nah, jadi iklannya itu dapat WA langsung. Nah, kalau dalamnya gimana nih? Saya contoh yang ini ya, ini sertifikasi nih. Nah, kita lihat yang dalamnya itu sini sebentar kita cek. Nah, jadi settingannya aja. Jadi nanti WhatsApp di sini apa namanya? Jadi ini yang menentukan nih nanti iklan kita. Jadi kalau kita settingan seperti ini, itu Facebook itu akan mengupayakan sebanyak-banyaknya kita dapat kontak WA. Karena ini percakapan. Jadi bukan orang aja ya. Kan kalau ngeklik aja kan berarti nggak terjadi percakapan tuh. Kan banyak kan orang ngeklik tapi nggak masuk. Gitu. Nah kalau ini percakapannya. Ya. Jadi kalau terjadi percakapan kan ini dihitung nih. Jadi ini sebenarnya kayak WA konversi, kayak iklan konversi, tapi ini untuk WA kira-kira gitu. Nah kemudian ini ya, terus settingannya ini 200.000 ya per harinya. Terus di sini, nah settingannya nih cuma lokasi aja nih, ini Jakarta, Jawa sama Banten gitu kan. Nah, terus penempatannya dia ini ya apa namanya, cuma apa? Kita serahkan ke Facebook lah. Nah nanti bentuk iklannya seperti ini. Nah bentuk iklannya seperti ini. Nah ini yang lagi saya iklan. Kita langsung tombol WA. Jadi menariknya. Berarti kayak kan otomatis gitu ya Pak? Ya. Kalau Nah, ada ini yang benar. Jadi kalau apa? Nah dan di sini ada ininya nih. Nah ini yang terbaru nih. Wah ini dibuka aja di sini. Apa ya di sini ada yang terbaru sekarang. Jadi ada get ini ya apa kayak meetingnya itu ya. Nah ini kalau kita lihat kalau buat baru itu seperti ini. Nah jadi ada grid. Call to action lah. Ada gridnya di sini. Jadi kalau orang ketika ngeklik itu langsung disambut seperti ini. Halo apa yang namanya misalnya ini ya. Halo beritahu bagaimana saya bisa membantu. Nah, kita bisa kasih misalnya kalau saya kan bikinnya sambutannya kayak gini. Sambutannya banyak. Saya bikin sendiri gitu ya kata-katanya. Kalau ini kan template dari Facebook. Nah, jadi nanti orang tinggal klik aja itu tombol klik, nah tinggal klik. Nah, jadi simpel banget. Apa namanya? Jadi sangat membuat orang itu untuk ngeklik. Gambarnya seperti itu. Yang komennya nanti nggak banyak komennya, tapi WA-nya masuk banyak gitu. Dan daripada banyak yang komen tapi WA-nya masuk dikit gitu. Tapi ini banyak ini. Ini kan tadi udah sampai berapa? 47 kan. Lebih malah udah 60. Nah gitu ya. Jadi itu metode yang. Jadi kalau
ini WA-nya fasilitas dari Facebook langsung. Jadi klik langsung masuk ke WA. Jadi nggak lewat landing page lagi. Ya, kalau lewat landing page tadi ya nanti faktornya banyak. Apa loading landing page-nya gitu kan. Belum apalah nanti kan ada copywriting yang nggak pas gitu kan. Nah, itu juga jadi kendala biasanya. Begitu mungkin. Untuk konversi ini kan ada fitur baru yang WA itu Pak, ibaratkan langsung ya, ibarat orang yang tertarik kan langsung ngeklik ke WA, langsung masuk ke WA. Itu dibandingkan dengan landing page itu lebih efektif mana Pak sekarang untuk CTA-nya? Saya langsung WA ya. Kan jenengan bisa bayangkan sendiri misalnya. Kalau kita lihat iklan terus klik masuk ke landing page, kan loading dulu kan di landing page, loading dulu, baca dulu di landing page kan, baca dulu. Nah nanti kan nggak tahu tuh proses membacanya, tahu-tahu ke distract distract orang lain, dipanggil istrinya, gitu. Nggak jadi lanjut kan. Gitu. Nah tapi kalau yang WA ini kita lihat iklan, ya tertarik gitu kan, pengen tahu detail, udah klik aja tombol WA, langsung masuk WA, langsung langsung udah. Jadi nanti informasi detailnya admin itu follow up. Nah baru nanti setelah dikontak admin, baru nanti yang informasi detailnya baru dikasih landing page-nya gitu. Siap. Sebenarnya dia itu dapat landing page-nya itu setelah dia kontak WA. Jadi kita sudah dapat database-nya dulu, baru dia lihat detailnya di landing page. Nah, kayak gitu. Akses berarti setelah terjaring WA baru di follow up mati-matian. Iya, siap. Terima kasih Pak. Untuk akses database tadi WA-nya itu, terus untuk follow up-nya itu apa di save di WA masing-masing atau ada tadi fitur database WA di iklan tadi itu yang bisa diakses. Ya, kalau kita sudah dapat database WA-nya, nah nanti tugas admin itu dia merekap ya database WA-nya. Direkap manual ya? Nah, direkap dulu secara manual. Nah, nanti tugasnya admin yang nanti follow up kan. Nah, nanti follow up-nya pakai apa? Nah, nanti bisa pakai tools ya, auto WA gitu kan. Jadi, karena nanti kalau database-nya sudah banyak kan, kalau di follow up satu-satu kan kerepotan kan. Nah, nanti ada auto WA. Nah, tapi dengan metode ini dia lebih aman ya, karena database WA-nya itu yang menghubungi kita dulu ketika kita broadcast kan. Bukan kita yang menghubungi mereka, tapi mereka menghubungi kita. Nah, jadi kalau ketika nanti kita broadcast itu lebih aman. Makanya nanti dibedakan antara WA yang kita marketing organik ya untuk menghubungi orang lain dengan WA iklan. Kalau iklan itu khusus pokoknya yang menerima aja, yang menerima database aja. Nah, sehingga nanti itu lebih aman. Gitu Pak Alif. Jadi ketika di broadcast kan tidak khawatir ada banet dari WA ya. Karena itu lead masuk ya. Ya betul, karena dia memang sudah kontak kita langsung, bukan kita yang kontak dia. Iya. Yang saya maksud tadi kan database yang di dashboard iklan tadi di download misalnya kalau tersimpan itu, tapi kalau kita harus save manual ketika ada WA masuk, seperti Bapak sampaikan tadi kan, berarti kita harus simpan secara manual gitu, khusus untuk data lead masuk. Oke, siap. Memang harus ini kan yang kita ambil yang sudah connect dengan WA kita. Ya kan? Kalau metode yang seperti Bapak kan sampaikan tadi itu ada namanya lead generation. Kalau lead generation itu masih ada juga sih yang pakai, walaupun nggak efektif. Kenapa? Karena nanti kita dapat database WA-nya, tapi kita harus kontak lagi orangnya gitu kan. Jadinya 2 kali kerja. Nah, tapi kalau yang langsung klik tombol WA ini sekali kerja nih, nanti tinggal direkap kan, tinggal di follow up kira-kira gitu Pak.
secara tidak langsung itu orang calon customer tersebut beli tidak beli itu interestnya sudah jelas ke produk kita gitu ya. Ya, betul. Jadi kan itu orangnya udah tertarget tuh. Ya, itulah. Artinya ketika kita follow up pun sudah satu arah gitu karena sudah interest. Ya. Kedengaran suaranya baik Pak. Alhamdulillah. Suaranya baik. Hilang. Earphone-nya dilepasin aja, Mbak. Nggak usah pakai earphone. Halo, sudah dengar Pak? Ya, dengar. Ya, mohon maaf. Yang barangkali belum ada yang saya bertanya kalau Pak ya apa konten itu pun produk itu apa benar Pak? Ternyata Pak, saya pindah pakai HP. Oke. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin barangkali Bapak dan Ibu belum ada yang bertanya lagi. Saya izin bertanya nih ke Pak Eko. Misalnya kita punya satu produk. Nah, produknya itu punya dua konten yang berbeda. Kemudian diiklankan. Apakah itu nanti lead yang akan masuk itu juga berpengaruh Pak? Misalnya konten yang satu itu mempengaruhi lead yang masuk begitu Pak? Nah, jadi kalau kita mau ngetes gitu ya. Misalnya kita mau ngetes iklan, mau ngetes konten mana yang lebih bagus. Nah, bisa ya nanti kita tes, tapi kita ngetesnya itu iklannya yang kita perbanyak ininya ya, ads-nya ya, yang di iklannya. Nah, jadi nanti itu ketika dengan budget sama misalnya 100.000, nanti dia akan terbagi ke ke dua iklan itu. Tapi nanti yang iklan yang bagus itu akan dapatkan lead yang lebih banyak. Nah, nanti situ kita tahu tuh, oh berarti ini konten yang ini kurang bagus nih, konten yang ini lebih bagus. Maka nanti kita bisa pakai konten yang bagus. Nanti konten yang kurang bagus nanti kita tinggal matikan. Nah, jadi itu juga cara kita untuk testing gitu kan. Kira-kira ini kontennya yang bagus yang mana. Itu mungkin. Berarti itu artinya kita punya satu produk berarti kita buat satu konten kita selesai begitu ya Pak. Kita harus kita harus riset konten mana yang itu menarik lead paling banyak begitu ya Pak. Ya bisa ya. Ya Pak Dika mau bertanya lagi silakan Pak. Pak Dika boleh? Ya, tes. Ya, izin Pak. Untuk konten kita dikatakan winning itu kategorinya seperti apa ya? Ya, Untuk analisanya. Ya, winning itu simpelnya gini ya, simpelnya artinya yang pertama itu ya, database yang kita dapatkan, biaya iklan yang kita keluarkan itu dia ini apa namanya, hasilnya ya, hasil closingnya itu bisa ini sesuai yang kita harapkan gitu ya. Maksudnya sesuai yang kita harapkan itu ya mungkin nanti dalam hitungan bisnisnya itu dia jalan gitu ya, nggak rugi kira-kira gitu ya. Nah, sehingga nanti dan itu kan bisa kita ngukurnya tidak bisa langsung dalam waktu pendek gitu ya, bisa jadi kita ukur sebulan atau 2 minggu juga bisa gitu kan, nanti kita bisa lihat hasilnya. Nah di situ tuh, jadi ketika itu apa dalam tanda kutip sudah menguntungkan ya itu kan berarti sudah winning ya sebenarnya, apalagi itu dari sisi keuntungannya lebih besar lagi kira-kira gitu ya, lebih besar lagi, nah itu lebih apa ya, lebih maksimal lagi gitu kan. Nah, prinsipnya itu sih, nanti kan kita bisa lihat ya dari omset yang kita dapatkan kemudian dibandingkan dengan biaya iklan kita dan juga dari sisi keuntungannya. Nah kira-kira dari sisi keuntungannya nih
menutupin nggak ya dengan apa namanya biaya yang telah kita keluarkan. Itu mungkin Mas Tiga. Oke. Untuk misal kita tes konten itu Pak ya, kita tunggu dulu satu konten kita up, ditunggu beberapa hari, atau kita langsung aktifkan semua saat dari 3 konten gitu. Kita aktifkan semua atau kita tes satu-satu gitu. Kalau kita mau testing konten di depan aja semua kan biar langsung jalan bareng kan. Dihidupkan semua nanti kita bisa lihat tuh ininya kan hasil reportnya itu apa namanya istilahnya ini nih paper lead-nya berapa gitu. Nah, ini pertanyaannya Mas Yasudha. Paper lead-nya berapa? Kalau dia lebih murah ya udah tinggal kita kan. Jadi tinggal kita ambil yang paling murah dari iklan kita itu. Berarti baiknya ya namanya tes lempar jala semua gitu ya, misalnya 3-4 konten gitu kita lihat nanti dianalisa, baru yang winning yang agak bagus baru kita up lagi gitu ya, yang difokus dan yang lain dimatikan. Walaupun kan nanti makanya tadi nanti metodenya kalau kita risetnya konten ya berarti ini ya tadi ya dengan budget 100.000 berarti untuk 3 konten ya gitu kan. Jadi kan sama aja ya. Jadi budgetnya bukan 3 konten berarti 300.000 bukan ya. Nah, jadi 100.000 untuk 3 konten. Kira gitu. Tes. Assalamualaikum. Pak Eko. Ya, Para Facebook salah. Saya kalau yang isi Pak Eko tadi udah percaya, udah aman tuh kelas. Monggo lanjut Pak Eko. Ini mastahnya masuk nih ya. Langsung mastahnya sekarang. Saya persilahkan dieksplor aja Mas Eko. Insya Allah nanti siap mengawal. Ini lagi di Malang saya Pak Eko, di acara Grounded. Mantap. Oke, monggo. Pak Eko, monggo dilanjutin aja Pak Eko, ya. Saya mantau aja di sini. Silakan lanjut. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Tadi untuk riset konten intinya seperti ini ya. Kalau kita punya 3 konten kita jalankan bareng kontennya, kemudian dilihat apa namanya biaya per kliknya yang paling rendah. Nah itu berarti kontennya dikatakan riset apa kontennya itu yang kita riset yang paling bagus adalah biaya per kliknya yang paling rendah. Seperti itu nggih Pak Eko intinya. Silakan Mbak Nesi barangkali mau bertanya, silakan Mbak. Itu ada yang ini dari chat Pak, dari chat. Oh dari Pak Jasudra ya, dari Bandung. Pertanyaannya, biasanya iklan Bapak dapat biaya termurah berapa per lead Pak untuk iklan sertifikasi Nazir? Monggo Pak Eko di. Kalau yang terakhir ini apa namanya untuk per lead-nya ya. Ya Pak, mumpung ingat Pak Eko, itu budget rata-rata wakaf itu iklannya per hari berapa sih Pak Facebook Ads Pak? Kecil Pak masih. Di bawah 50.000 atau di atas? Apa? Kalau boleh tahu. Per hari ya? Iya per hari berapa rata-rata Pak budget iklan wakaf itu? Sekaligus jawab yang ini ya, jawab yang siapa? Pak siapa tadi? Yang ini lead ya. Nah, jadi yang untuk sertifikasi itu ini yang apa namanya paper lead-nya ya. Nah, biaya per hasilnya itu dia 2.000 nih yang paling kecil nih, ada 2.400. Ini di akun yang
itu kondisional ya. Misalnya ini baru diaktifkan lagi. Kalau yang hari ini aja jalan, ini ada 200. 200 itu per hari ya Pak Eko ya? Ini per hari untuk yang ini mau lihatnya jangan hari ini, yang kemarin ya. Tapi kemarin jalan nggak ya? Nah ini. Oh, ini 467 per hari dengan beberapa konten ya? Ya, dengan beberapa program. Oh, ada yang 62, ada yang ini ya 119 ya. Ini targetnya berarti oleh Indonesia ya Pak ya? Ya, orang Indonesia. Oke. Ada yang lokal juga. Lokal Jogja, Jawa Tengah gitu ya? Tapi sempat ini apa, tergantung programnya yang diiklankan gitu. Nah sekarang yang lagi diiklankan itu ya. Selamat malam Pak Eko, saya izin bertanya boleh ya Pak ya? Jadi gini Pak, kalau untuk riset ya, anggap aja kalau mau riset pakai 3 konten dengan 1 lokasi, lebih baik pakai 1 campaign saja atau 3 campaign Pak? Ini gimana? Jadi kan kalau saya mau riset nih pakai 3 konten, lokasinya sama, misal lokasi anggap aja di Sidoarjo gitu ya. Nah itu saya mau pakai 1 campaign aja gitu. Apakah lebih maksimal daripada saya pakai 3 campaign Pak? Jadi 3 campaign ya 3 konten kan, jadi kan buat 1 gitu. Ataukah langsung 1 campaign saja dengan 1 lokasi tapi 3 konten gitu. Terima kasih. Kan kita kan baru ngetes aja kan Mbak? Betul, cuma untuk ngetes aja. Kalau baru ngetes aja satu campaign. Kan ini kampanye sertifikasi Nadir 1 campaign, terus nanti 1 set iklan, terus nanti iklan. Nah ini yang dibanyakin tadi gitu kan, yang di sini nanti jadi 3 konten kan. Iya betul itu maksud saya. Jadi kalau baru testing, nah tapi kalau sudah sudah ibaratnya dapat gitu kan, baru nanti bisa diduplikat di campaignnya. Kayak ini kan 2 ini kan. Ini kan 2. Sebenarnya ini iklannya sama tapi 2 beda CS. Cuma beda. Oh berarti kalau misalnya kan saya sudah riset ya Pak ya 3 konten, terus dari 3 itu ketemu 1. Jadi yang 1 itu langsung digas saja Pak ya. Jadi lepas dari campaign yang tadi untuk yang riset tadi ya. Iya. Kan kalau udah dapat gitu aja yang dipakai. Udah diduplikat aja. Gitu. Oke Pak Eko, terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya. Terima kasih Mbak Desi dan Pak Rafiq. Mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Rafiq. Ini kebetulan sudah hampir jam 9 ya. Oke teman-teman. Tes dengar suara saya ya? Oke, Pak Eko nanti untuk materi lanjutan mungkin lebih ke nanti setting pixel sama verifikasi domain. Nah itu nanti mungkin bisa materi lanjutan sebenarnya. Tapi kalau secara basic pesan saya gini teman-teman, kuasai dulu materi ke CTWA, kuasai dulu materi ke WA seperti yang diajarkan oleh Pak Eko sampai khatam. Nanti naik level ke materi selanjutnya, mulai dari website, domain dan sebagainya. Kami udah punya metodologi gitu, teman-teman. Yang merasa sudah memahami materi basic, hubungi Mbak Eva. Nah, minta jadwal mentoring atau jadwal training gitu kan. Tapi materinya syaratnya harus praktek materi dari Pak Eko hari ini, gitu poinnya. Jadi pernah saya ajarkan ilmu yang tinggi tanpa melalui materi yang hari ini teman-teman ajarkan, itu percuma. Teman-teman
teman-teman harus paham filosofi tentang pixel, memahami tentang look like audience, retargeting, dan seterusnya. Itu ada filosofinya. Makanya kenapa Jabis konsisten dengan menggunakan metode yang sederhana tapi powerful gitu. Saya sering kena iklannya Pak Eko, serius. Makanya waktu Pak Eko jadi trainer Jabis tuh aku udah percaya bahwa Jogja di tangan Pak Eko luar biasa nanti gitu Pak Eko ya. Jadi hari ini lebih pemanasan Pak Eko gitu kan. Makanya kenapa kemarin waktu Pak Eko mentoring ke Mbak Nesya ya segera jadwalkan sama saya karena belum pernah mentoring FBN ke saya gitu Pak Eko ya. Jadi nanti ditunggu materi update dari Jabis itu. Intinya kalau saya teman-teman, materi yang disampaikan oleh Pak Eko hari ini luar biasa dan menurut saya worth it gitu loh. Beliau praktisi, beliau trainer dan bukan sekedar teori gitu loh, praktisi langsung gitu. Jadi menurut saya perlu kita apresiasi dan tepuk tangan untuk Pak Eko. Nah, luar biasa gitu ya. Jadi harapan kami Pak Eko mulai bangun kolaborasi, mulai bangun minta jadwalnya Pak Eko sama Mbak Eva biar langsung dijadwalin untuk kelas-kelas selanjutnya. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih ke Pak Eko, sukses selalu ya. Teman-teman yang ada di grup ini selamat berpraktek. Minta nomornya Pak Eko. Mungkin kalau ada program-program dari Pak Eko langsung jambi langsung. Jadi kami membangun ekosistem. Silakan Pak Eko berhubungan dengan semua peserta di sini bebas ya. Karena apa? Karena kami membangun ekosistem yang ada di Jabis ini sehingga siapapun bisa berkolaborasi ya. Ingat teman-teman ya, sukses adalah bagaimana kita membuat orang lain sukses. Maka fokus mensukseskan 5-10 orang, lihat apa yang terjadi. Luar biasa teman-teman ya. Jadi itu dari saya. Terima kasih Pak Eko sudah berpartisipasi di Parade Digital. Sampai ketemu besok, ada lagi, lusa ada lagi sampai hari ke-15 karena kita lagi soft launching Sanad Bila Dapat buku Pak Eko gitu. Jadi mudah-mudahan sesuai skenario. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya. Barangkali Pak Eko untuk closing statementnya monggo Pak. Oke, baik, terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Prinsipnya Facebook Ads itu ibaratnya bisa kita jadikan andalan ya untuk bisnis kita apapun ya, untuk tujuan apapun itu bisa kita jadikan senjata lah kira-kira. Ya, karena memang secara pribadi saya dari ya udah lama banget ya. Pokoknya jurusnya cuma Facebook Ads, malah nggak pakai jurus-jurus yang lain. Nah, makanya harapannya teman-teman bisa kuasai Facebook Ads, dan insya Allah ini bisa jadi solusi untuk meningkatkan omset bisnis kita masing-masing. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Baik, untuk materi malam ini ya saya rasa cukup. Terima kasih Pak Eko, terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan hadir di Parade Digital malam ini ya. Untuk jadwal mentoring selanjutnya bisa kita agendakan Pak untuk belajar Facebook lagi dengan Pak Rafiq ya Pak. Untuk berkolaborasi lagi dengan Jabis begitu ya tentunya. Ya langsung saja kalau begitu saya tutup Parade Digital hari keempat. Besok kita bertemu lagi di Parade Digital hari kelima. Kira-kira apa ya untuk materinya nanti akan saya share di grup untuk flyernya dan juga trainernya. Begitu ya. Baik, langsung saja saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai grogi nih. Lagi semangatnya Mbak Ibu. Ya, ditunggu Bapak Ibu untuk flyernya. Setelah ini saya di ke-5 besok ya.